Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 14 Januari 2021, tepatnya di hari Kamis di minggu kedua di bulan Januari. Hari ini banyak poin penting ya yang ingin saya sampaikan untuk Anda. Ya, banyak pelajaran berharga juga yang sudah mungkin teman-teman tahu maksud saya apa. Yes, ya terkait adalah yang nyangkut farmasi. Nah, buat teman-teman yang nyangkut farmasi, akan saya bahas secara detail dan singkat ya. Tentang pertama ialah bagaimana solusi terbaiknya, lalu di review kenapa bisa terjadi kesalahan sampai nyangkut parah dan sebagainya. Nah, lalu di sini kita akan bahas juga saham-saham requestan, termasuk saham batu bara, lalu saham nikel, terutama Antam, ya prospeknya sampai kapan dan sebagainya. Nanti akan saya bahas secara singkat. Lalu ya seperti biasa saham-saham prospek, saham-saham potensial yang mungkin bisa kita tradingkan itu apa. Ya, jadi pastikan Anda like, komen, dan juga subscribe. Dan buat teman-teman ya bisa share video ini ke teman-teman semua yang mungkin nyangkut farmasi, siapa tahu dapat referensi yang terbaik. Seperti itu. Ya, buat teman-teman yang mau chat bertanya-tanya, Om, saham ini gimana-gimana, silakan chat di kolom komentar, nanti akan saya balas seperti itu. Ya, lalu buat teman-teman yang profit, tentunya member kesayangan saya harusnya hari Rabu ini kita profit dahsyat sekali ya, dapat satu saham ARA lagi 3 hari jackpot. Ya, silakan komen di kolom komentar biar haters-haters silent trader ini makin panas, makin panas, makin panas, makin gosong. Ya, seperti itu. Oke, seperti biasa kita akan mulai dulu dengan pembahasan market. Ya, kita mulai dulu dengan pembahasan market. Saya review dulu perdagangan market di hari Rabu. Ya, market di hari Rabu inflow asing masih dahsyat sekali. Ya, 1 triliun lebih gede lagi dengan volume yang makin menjadi-jadi, istilahnya seperti itu. Lalu bursa Asia pun masih mayoritas kompak uptrend kuat. Dia bursa Europe, bursa US juga masih kuat, ditopang dengan detik-detik menjelang pelantikan dari Joe Biden. Ya, kita harapkan tanggal 20 nanti ya kalau nggak salah Joe Biden ini benar-benar dilantik tanpa masalah ya, sehingga sehingga ya market kita tetap stabil lah ataupun nggak tiba-tiba koreksi secara dalam ya. Oke, kurang lebih seperti itulah ya gambarnya. Jadi review market biasa saja ya, karena nggak ada something special. Kita cek dulu top net dan top sell-nya. Asing itu jual di Breeze ya. BRIS, ICBP, Agro, BSD, dan sebagainya. Oke, ada RAS, Antam pun juga dijual, ya, dan sebagainya. Tapi nggak signifikan. Ya, lalu kalau kita cek, di nego sekalian ya. Oh, dia ada Arto, ada BBNI. Ya, oke. Lalu di value-nya, kita bisa cek BBRI dahsyat ya, BBRI ASI, BBNI, BMRI, bla 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 bla. Loh, BBCA kemana? BBCA masih ada. Kita cek BBRI ya, akumnya makin jadi teman-teman. 1 juta, 1 juta, 1 juta kemarin BBCA, sekarang BBRI. Ya, tandanya BBRI pun kalau kita lihat ini merupakan pendorong market setelah BBCA ya, artinya ialah BBCA sudah all time high lagi dan lagi ya. Dulu all time high-nya itu di awal Januari di 4760, per hari ini tembus teman-teman, per hari ini tembus. Dahsyat gak ya, meskipun closingnya di 479. Dahsyat. Kenapa bisa begini? Asing. Kenapa asing bisa begini? Vaksinasi. Ya, itu jawaban singkat dan simpelnya seperti itu. Jadi, apakah BBRI masih bisa lanjut uptrend? Masih bisa. Selagi market naik, BRI akan dipush, BEC akan dipush. Saham-saham big cap, saham-saham perbankan terutama akan dipush untuk naik. Terutama Big Four, BMRI, BBNI, BBCA, dan seterusnya. Ya, cuman memang tombak jenderal panglima perangnya ya BBCA, BBRI, dua ini. Sisanya ya jenderal-jenderal kecil aja, seperti itu. Ya, BBCA pun turun di akum asing. Bagus.
Seperti itu. Nanti gantian nih, BBRI ngedrop, BBCA yang diakum, ditarik naik. Market stabil. Ya itu sih yang saya harapkan. Jadi asing masih akum, ya Anda jangan kaget kalau lihat market kok kuat banget ya. Saya pun sih agak ngeri. Cuman kalau asingnya terus akum, banking terus dikerek naik, ya mau gimana? Tetap akan dipush untuk naik. Karena memang dalam sentimennya pun masih bagus, meskipun dalam realita tidak sebagus ekspektasi. Cuman memang ekspektasi selalu jalan duluan dan itu yang harus kita manfaatkan trader. Ya, jangan nunggu sampai realita terjadi baru kita trading. Telat. Ya, kalau istilah dari teman-teman saya itu adalah buy on rumor, sell on news seperti itu. Jadi beli ketika ada rumor, ketika ada ada ekspektasi, jual pada saat benar-benar terjadi. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau dari teknikal, memang market ini kalau ada berita aneh-aneh mungkin akan berpotensi buat candle evening star. Ya, candle formation evening star seperti ini, 1, 2, nanti 3-nya merah. Ya, seperti itu. Tapi meskipun besok market turun, kita ngomong skenario turun, ya asal di atas garis merah ini masih oke. Tapi kalau dia di breakdown garis merah ini, dia akan potensi ke garis merah ini, ke 6.200-an, dan agak jauh dari 6.400 ke 6.200 itu ya 2-4%. Jadi ya jangan sampai dia breakdown garis merah. Setidaknya koreksi terserah lah, yang penting harus di atas, closing di atas garis merah. Ya, seperti itu. Terus lalu kalau kita lihat dari chart per menit, chart per tick, kita ganti ya. Chart per tick ini masih di atas EMA 200, masih dijaga, artinya ya alhamdulillah masih survive, ya tren masih up gitu. Tapi kalau sampai ini di breakdown, mati. Ya, siap-siap kita untuk jaga cash. Seperti itu. Ya, jadi ini masih trend up. Kalau sampai garis merah di breakdown dan break EMA 200 sudah. Kita better out dulu. Ya, tapi as long as vaksin dan asing masih nge-push, ya sudah aman. Ya, cuman ya tetap aja kita harus jaga-jaga lah, Pak. Cek sentimen marketnya, cek bandarmologi tiap sahamnya, cek support resistnya dan sebagainya. Jadi ya saya nggak komen, biarkan saja market seperti apa. Intinya di setiap market gimana pun, mau merah mau turun, asal nggak panik selling, selalu ada saham-saham potensial yang bisa kita trading. Selalu ada. Kecuali panik selling ya, beda cerita. Oke, nah lalu berikutnya kita akan masuk ke dalam main topik ya, farmasi. Oke, nah sebelumnya saya agak sedih ya, terutama buat siapapun yang sudah nonton morning briefing kemarin. Ya, tercatat yang nonton hampir 5.000 orang. Oke, saya buka dulu data saya. Yang nonton kemarin hampir 5.000 orang. Ya, ini saya nggak tahu nih penonton bayangan atau gimana. Ya, intinya ada 5.000 manusia yang nonton. 5.700 manusia yang nonton. Ya. Dan saya harap tidak ada dari antara 5.700 orang tersebut yang nyangkut saham farmasi. Tetapi realitanya banyak. Ya, bahkan ada yang nyangkutnya semua saham farmasi dibeli, nyangkut semua. Ada yang beli di pucuk banget, kena ARB. Ya, ada yang beli di ARB terus nyangkut. Nah, ini akan saya bahas, ya habis ini akan saya bahas solusinya gimana. Tetapi sebelum itu, saya mau kasih pencerahan dulu buat teman-teman. Ya, jadi ini saya mau kasih pencerahan lah. Ya, pencerahannya maksudnya gimana? Nah, pencerahannya ialah pertanyaan Anda introspeksi dulu coba. Kenapa Anda bisa sampai melakukan hal sebodoh itu? Pertama, apakah Anda tidak percaya dengan kata-kata saya, warning dari saya, morning briefing kemarin bahwa hati-hati ini hari terakhir, out dulu, pasang trailing stop, pasang stop loss. Ya. Kedua, atau Anda memang punya plan tersendiri? Ya, kalau Anda punya plan sendiri ya terserah. Atau ketiga, Anda memang cuma spekulasi dan berharap cepat kaya, biar pensiun dari saham, biar pensiun dari kerjaan, biar resign dari tempat kerja, biar nggak usah buka toko dan sebagainya, biar langsung kaya, pensiun dan sebagainya. Atau lain-lain, atau kena pom-pom dan sebagainya. Nah, coba Anda introspeksi dulu. Ya, nah lalu kalau sudah introspeksi, harus Anda menemukan kesalahan fatal. Kesalahannya itu simple. Ya, cuma satu. Anda nggak pasang trailing stop ataupun Anda nggak pasang stop loss. Udah, kesalahan Anda di stop loss dan TS.
Cuman itu, kesimpulan dari seluruh yang nyangkut itu cuman itu. Nggak mau pasang stop loss, nggak mau pasang trailing stop. Ya, coba Anda introspeksi. Kalau dibilang, Om saya pasang kok, bohong. Buktinya nyangkut tuh. Ya, bohong banget. Bohong banget kalau bilang pasang stop loss, terus nyangkut. Itu bohong banget pasti. Nah, lalu setelah Anda sudah paham, ya saran saya Anda jangan lakuin lagi. Oke, anggap loss Anda ini itu jadi ilmu berharga Anda untuk menjadi trader yang lebih baik ke depan. Ya, tetapi kalau sampai Anda melakukan hal bodoh ini 2 kali di masa yang akan datang, Anda pensiun aja dari saham. Ya, ini saya ngomong agak sedikit mungkin nggak enak hati ngomongnya, nyinggung perasaan teman-teman, tapi ini demi kebaikan. Ya, kalau sampai melakukan hal bodoh 2 kali, Anda pensiun saja. Daripada uang Anda hilang, Anda kerja capek-capek banting tulang ke Bang Toib, nggak pulang-pulang, kerja dari pagi sampai malam, lalu uangnya habis, ya, di saham, di market yang cukup oke, tapi malah loss gila-gilaan. Lebih baik pensiun. Anda main reksadana, main deposito, main obligasi aja, udah. Pensiun, withdraw, udah, lupain saham. Ya, tapi kalau Anda berkomitmen dalam diri Anda, oke Om, ini kesalahan pertama dan terakhir saya nggak akan rubah, maksudnya saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari, saya mau belajar. Oke, Anda calon trader hebat. Ya, tapi kalau Anda setengah-setengah, sok-sok pinter, sok bandel, dan sebagainya, sudah mending pensiun saja. Sebelum uang Anda tergerus lebih banyak, Anda pensiun dini aja. Ya, seperti itu. Jadi tolong dipikirin baik-baik. Ya. Ada yang sudah dikasih profit nggak mau TP. Oke lah, Anda mau profit lebih baik tapi pasang trailing stop. Ya, mungkin nanti saya atur waktu. Saya akan buatkan video khusus trailing stop biar teman-teman lebih cerdas. Sama SOS. Ya, itu sudah requestan dari lama tapi memang saya belum sempat buat. Ya, jadi Anda sekarang introspeksi nih. Ya, Anda introspeksi. Letak salahnya di mana? Ya, jadi ini saya ngomelin dulu, habis ini baru saya kasih tahu tipsnya gimana. Ya, jadi udah sadar belum nih? Ya, harusnya sudah sadar. Ya kalau sudah sadar ya sudah, nggak apa-apa, anggap langit berlalu, ya asal jangan dilakuin lagi ke depan. Ya, seperti itu. Terutama member VIP loh, ya. Terutama member VIP yang, aduh, KF kita puluhan persen, KLBF puluhan persen loh, kok Anda sangkut? Kalau dibilang Om, ketinggalan bohong, bohong banget. Orang KLBF aja anteng kok dari kemarin 1 jam sebelum dia ngedrop. KF aja kita beli dari bawah kok bisa sangkut. Itu kan pembohong namanya. Ya, jadi introspeksi dan jangan lakuin. Oke? Ya, ini saya ngomong agak keras karena kalau Anda nggak dididik, ya sulit. Ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman yang nggak join VIP pun ya, di sini pun ya, di YouTube channel ini pun Anda sudah saya warning, Anda sudah saya selalu edukasi, jaga money management, jaga psikologis, ini itu bla 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 bla. Ilmunya sudah banyak banget yang gratis yang saya berikan, Anda manfaatin. YouTuber di luar itu nggak bahas tuh. Dia cuma bahas kayak gini, teman-teman. Ya, ini saya contohin ya. Saya contohin, Antam, kalau break 3130 ke 3200 ya, kalau turun ke 3000 jadi ke 2900 ya. Oke, lanjut. Same misalnya. Oke, Same kalau turun ke 370 jual dulu ya. Same kalau naik ke 400 bisa TP ya. Lanjut. Apa misalnya PTBA? Oh, PTBA kalau misalnya naik ke 3100 Anda next target 3180 ya. Atau kalau misalnya turun ke 2900 Anda jual aja ya, Anda stop loss ya. YouTuber sama itu begitu aja. Ya sama paling ya bahas indeks. Oh, indeks ini begini, udah. Tapi hal-hal stop loss, trailing, stop psikologis, money management itu cuma Anda dapatkan di sini. Anda bisa cek, ya. Lalu terus kalau dibilang, aduh Om ngomongnya banyak berbelit-belit, kepanjangan, disingkat aja deh. Coba yang ngomong gitu Anda profit gak? Atau jangan-jangan Anda yang ngomong begitu, Anda yang ngomong singkat-singkat, Anda malah nyangkut farmasi. Malu banget loh, itu jilat ludah sendiri namanya.
Ya, saya sudah ngomong panjang lebar ngingetin berpuluh-puluh ribu kali sampai saya sariawan ini. Ya, ngomong terus, itu pun masih sangkut. Bayangin saya cuman, halo welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, besok hari ini rekomendasi ada Antam, ada Batubara. Oke, see you in the next video Silent Trader Academy, be silent, be cuan. Mati Anda. Ya, jadi manfaatin, ini gratis, cuma nonton YouTube pakai kuota sendiri, pakai kuota tetangga, pakai wifi tetangga dan sebagainya juga nggak masalah. Ya, jadi Anda manfaatin. Ya, please Anda manfaatin. Ya, di sini saya mau mencetak kader-kader terbaik. Ya, kalau di VVIP saya akan gembleng lebih baik. Kalau di morning briefing ya saya ala kadar, cuma saya tetap kasih ilmu-ilmu dasar yang sangat luar biasa. Ya, resapi, renungi, jangan sampai tertinggal. Oke, lalu berikutnya saya akan bahas beberapa saham aja ya. Saya akan bahas KF Inaf, KF Inaf, KLBF. Di luar itu PH, PFA, TSPC nggak saya bahas ya. Oke, yang pertama KF. Oke, sebelum itu saya akan bahas dulu roadmap-nya deh. Nah, tadi ada di grup free ada yang bilang, tenang, roadmap farmasi masih bagus. Wih, keren banget itu ngomongnya ya. Nah, menurut saya roadmap farmasi ini memang masih bagus. Ya, masih ada satu katalis bagus. Apa? Vaksinasi global. Nah, for your information, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang cukup cepat dalam vaksinasi. Ya, negara lain pun belum. Bahkan negara tetangga kita Malaysia pun baru lockdown lagi. Ya, seperti itu. Jadi, vaksinasi pun baru beberapa negara. Nanti Anda cek saja datanya sendiri. Ya, jadi kenapa saham farmasi bisa naik, market kita naik ya karena vaksinasi Indonesia yang cukup cepat. Dan ya hari ini Pak Presiden kita yang vaksinasi. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya roadmap-nya apa? Roadmap-nya ialah katalis dari vaksinasi global. Ketika apa sih? Sinovac vaksinnya, lalu PZIR itu ya saya nggak tahu lah bacanya apa, saya nggak paham, dan lain-lain sebagainya, vaksin-vaksin yang di luar kalau sudah ketok palu misalnya dari WHO vaksinasi global itu masih ada katalis untuk farmasi, masih ada satu, tapi abis itu udah negatif semua. Kenapa? Karena pasti ada something. Ya contoh lah di Indonesia, dari sekian banyak masyarakat Indonesia 250 juta pasti ada kendala nanti. Ya amit-amit sih nggak terjadi, tapi menurut saya pasti terjadi apa? Efek samping. Atau misalnya tiba-tiba, amit-amit ya, ini cuma contoh jelek aja, semoga nggak terjadi. Habis vaksin, seminggu kemudian meninggal. Padahal sebenarnya kalau ditelusuri misalnya meninggalnya karena penyakit lain, tapi habis vaksin. Nah ini saham-saham farmasi akan runtuh, market kita juga akan bereaksi. Nah ini justru kedepannya lebih banyak tantangan, bukan peluang. Peluangnya itu udah dari kemarin. Ya, buy on rumor, sell on news. Jadi kalau Anda nyalain kenapa Pak Presiden kita vaksinasi, sahamnya turun, Anda jangan salahin beliau, Anda salahin kenapa Anda mau dijebak sama bandar. Seperti itu. Ya, Anda beli di news, bandar jual di news. Kayak gitu. Ya, jadi roadmap-nya menurut saya lebih ke depannya akan lebih banyak tantangan daripada peluang. Peluang masih ada katalis vaksinasi. Ya mungkin pertengahan ya, saya nggak tahu juga. Tapi ke depannya tantangannya akan lebih banyak. Ingat semakin tahun-tahun ke depan, bulan-bulan ke depan, tantangan akan lebih banyak daripada peluang. Jadi Anda yang nggak disiplin, Anda mati. Saya sudah bilang. Seperti itu. Oke, itu roadmap-nya. Lalu untuk KF, saya sih nggak cek ya. Kita cek dulu. PD, YP, BQ, YB, bla bla bla. Netral sih ya. Kalau dibilang ini ARB-nya lebih ke netral. Karena memang bandar sudah jualan dari kemarin. Ya. Loh, kayak 4.800 kaya dong. Nah, 224.000 ya, jadi asing pun ada yang beli. Artinya memang mungkin ini pure distribusi saja. Dan kalau Anda memang beli di pucuk, contoh Anda beli di 7.350, Anda minus sekitar 10%. Kalau Anda mau nekat, ini batas KF. Ya, secara teknikal di atas 5.500 dia masih bisa di hold. Tapi masalahnya Anda sanggup gak dari 6.500 turun ke 5.500? Itu kan minus hampir 20%. Ditambah loss Anda 10%, minus 30%. Sanggup gak? Nah, Anda pikir sendiri. Kalau sanggup Anda averaging down aja. Ya, di 6.000 Anda sudah bisa lah averaging down. Cuman ya dana Anda akan mandek di situ.
Nggak tahu kapan naik, saya nggak bisa jawab. Karena posisi gini adalah posisi yang sangat sulit. Ya, kalau berkaca dari kemarin itu butuh waktu dari sini ARB itu butuh waktu seminggu lebih untuk rebound. Di sini Anda butuh kurang lebih 2 bulan. Ya, di sini Anda butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Dan itu pun ini naik pun karena sentimen masih banyak, sedangkan ini sentimen sudah habis, sudah mulai habis. Gitu. Jadi batasnya 5.500. Yang kuat averaging. Ya, kalau yang mau komitmen dan memulai lembaran baru out aja, antri ARB besok. Ya, ya udahlah loss 10% nanti cari saham lain nanti ketutup. Itu mindset buat yang mau belajar ataupun mau buka lembaran baru. Tapi buat yang nggak mau cut loss ya saya juga bingung. Intinya ialah di 5.500 Anda masih bisa hold, Anda averaging aja di 6.000. Ya harusnya tetap akan ada rebound. Pasti ada rebound. Anda nggak usah takut ya. Ya let's say lah minggu depan kalau misalnya ini kan Kamis Jumat ya, mungkin masih koreksi, ya mungkin minggu depan rebound. Saya masih jamin rebound kok. Ya, nggak usah panik, ini masih rebound. Cuman ya kalau Anda ngarep di arah lagi agak sulit, karena memang beritanya udah habis sentimennya. Ya, justru vaksinasi ini akan banyak gejolak, dan ini akan membuat farmasi lebih koreksi. Seperti itu. Ya, untuk KF Ina, Anda silakan pakai sistem SOS, jadi dia kalau naik 5% jual dulu. Nanti turun averaging. Naik jual lagi, turun averaging. Gitu aja terus. Nanti loss Anda lama-lama berkurang. Ya, itu untuk KF. Lalu untuk INAF, sama ya, netral. Ini lebih ke netral. Ini ada gap, berkaca pada kemarin. Plannya juga sama. Kalau untuk INAF itu di 5.300. Ya, ini batasnya. Anda silakan averaging di 6.000 ke bawah. Anda sudah bisa averaging down. Ya, Anda bisa averaging down. Ya, kalau misalnya besok masih ARB hari Kamis, ya Anda bisa beli dikit di ARB, lalu hari Jumat Anda antri di ARB lagi. Harusnya Seninnya rebound ataupun hari Jumat mungkin sudah rebound. Ya, tapi pun rebound ya kalau arah sih agak sulit. Ya kecuali ada sentimen baru lagi. Ya tapi di luar itu saya yakin ARB sulit. Paling mentok 10% turun lagi. Ya, itu untuk KF INAF, Anda siapkan cash. Kalau cash Anda habis, better Anda buang sebagian. Ya, buang sebagian biar uangnya bisa muter dulu. Nah, yang parah ini KLBF, teman-teman. Ya, KLBF saya kalau nggak salah kemarin sudah bilang ya batas di 1.700 untuk KLBF, di breakdown, ARB juga, ya. KLBF udah parah nih, ya, karena dia sudah masuk area sideway lagi, gitu. Jadi kalau dibilang KLBF, Anda batasnya di 1.400, Anda tahan gak nih? Ya udah minus dari 1.900 ke 1.400 itu kan udah minus 30% lebih. Nah takutnya ialah sideway, apalagi KLBF itu biasanya saham lelet teman-teman. Ya, lihat aja nih lah. Lelet, pokoknya lelet. Jadi untuk ALBF terutama, kalau KF Inaf saya yakin fluktuasi masih tinggi. Ya, naiknya bisa cepat, naiknya bisa banyak. Tapi kalau KLBF agak berat. Dan saran saya kalau buat teman-teman yang pegang KLBF, better di out aja. Kecuali mau invest ya, Anda averaging down saja. Karena KLBF merupakan yang fundamental paling bagus di farmasi selain SIDO. Ya, SIDO pertama, KLBF ya kedua. Lalu ada TSPC juga cukup bagus kok fundamentalnya. Ya, tapi KF Inaf no ya nggak bagus ya. Jadi seperti itu plannya. Anda silakan averaging saja. Ini dia sudah minus 2 kali 2 hari. Besok antri aja di ARB averaging, lalu rebound Anda jual. Kalau ARB lagi Anda serok lagi, rebound jual lagi, gitu dulu sampai minusnya berkurang ya. Pilihan Anda itu cuma dua, entah lossnya makin dalam atau lossnya berkurang. Nggak ada pilihan cuan. Kenapa? Karena Anda sudah nyangkut di harga atas. Seperti itu ya, nggak usah pikirin cuan. BEP aja sudah syukur. Oke, jadi kalau udah loss gede ini fokus Anda ngurangin loss, bukan TP, bukan cuan. Ya, loss Anda berkurang saja Anda sudah bersyukur. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi diharapkan mindsetnya jelas. Ya, semoga video tentang farmasi ini singkat, tapi semoga bermanfaat. PFA, PH, TSPC juga sama plannya. Ya, jadi kita harapkan ya Jumat atau Senin mungkin rebound. Kita tunggu saja. Ya, kita tunggu saja. Oke, lalu berikutnya ialah kita akan requestan dulu. Requestan cerita tentang saham BOS. Jadi ada yang request nih, Om. Ya, bahas saham BOS dong. Ya, ini saya tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun.
Ya, ini saya cuma cerita pure apa yang saya ketahui. Ya, jadi intinya ialah bos, ini banyak aksi menarik di sini. Ya, jadi kalau kita lihat dia buat cup and handle, breakout, koreksi dalam, ARB terus, tiba-tiba rebound kencang, kita member VIP profit puluhan persen ya. Anda chat di kolom komentar, kita sudah profit. Lalu pertanyaannya akan saya tunjukkan di sini. Nah, ya, CD, SF, YB, MG, AT dan sebagainya. Jualan banyak sekali. Yang nampung retail. Dan kita mungkin sudah ketahui bahwa YP Mirai Asset ini merupakan bandar, ya, bandar Mirai. Jadi ini bukan retail, ini bandar ada yang nampung di dua-duanya. Ya. Lalu pertanyaannya ialah apa yang terjadi? Apakah gagal dikerek atau apa? Nah, ceritanya bisa jadi dua jalur. Cerita pertama ialah terjadi pertarungan. Ya, saya sih asumsinya begini, ya si YP, ya saya nggak tahu lah YP-nya siapa, itu coba kerek, dia modal besar, dia sudah punya plan, dia coba kerek, tapi dia nggak sadar ataupun dia kelupaan sesuatu bahwa ada bandar utamanya di saham bos ini. Nah, muncullah CD, SF, YP. Ya, contoh seperti ini. Ya, contoh seperti ini. Saya bandar, ya, saya CD, saya SF, saya bandar bos. Saya dalam posisi yang nyangkut dulu, saya mau kerek sahamnya karena dulu saham ini pernah di 1000-an ke atas, pernah di 2000. Tiba-tiba ada yang bantu kerek tanpa sepengetahuan saya. Ya kan, saya nggak ngapa-ngapain tapi dibantu kerek, didorong oleh orang yang tidak dikenal. Nah, karena saya sudah tidak keluar duit tapi sahamnya sudah dibantu naik, udahlah jualan aja. Nah, hal ini merupakan cerita pertama yang mungkin terjadi. Jadi, yang satu ngangkat dengan asumsi dia awalnya mau buat sahamnya arah, gitu kan, biar keren. Tapi ternyata dia nggak sadar ini dimanfaatkan oleh bandar utama untuk jualan. Alhamdulillah, nggak perlu gue yang ngerek, udah naik duluan. Ya sudah, jualan deh. Nah, ini mungkin tercipta dari broker summary di perdagangan hari apa nih? Hari Rabu. Itu cerita pertama. Jadi berantem. Yang satu ngerek, ya, yang satu jualan. Kayak gitu. Nah, lalu cerita kedua ialah mereka kerjasama. Ya, jadi terkesannya seperti ini. Waduh, asing, bandar jualan, out dulu deh. Akhirnya mereka TP, retail pada panik selling, jual, ditampung lagi, diterbangin lagi. Ya, itu cerita kedua yang mungkin terjadi. Jadi ya kalau cerita bos lucu. Kenapa? Karena dari tadi itu guyur-guyuran mainnya. Ya, Anda kalau perhatiin ngeri ya. Naik, duar, naik lagi, duar. Bantingannya sadis banget. Ya, jadi cerita pertama, cerita kedua itu mungkin banget. Ya, entah ini bandara berantem, kuat-kuatan dana saja, ya, ataupun mereka temenan, tapi terkesan mereka seperti berantem untuk bisa serok lebih bawah. Nah, cerita yang benar yang mana saya sih nggak tahu. Intinya sih kalau seperti ini biasanya dia akan konsolidasi dulu, ya sama seperti TGRA dia akan konsolidasi dulu. Ya saya sih sudah TP ya sudah, biarin aja. Ya, itu sedikit cerita tentang bos. Ya, tadi ada yang request ya, saya ceritain. Oke, berikutnya kita akan bahas saham-saham. Oke, saya akan bahas dulu saham Bakri requestan. Bumi, ya, BRMS, Energi, UNSP, dan sebagainya. Nah, ini merupakan saham-saham B7 atau saham Bakri, di mana memang saham ini merupakan saham legendaris, ya, para trader lama sudah kenal, dan ya, kalau trader lama, ya, trader lama itu mereka ini jokes saja sih, jokes itu bercandaan ya, bercanda saya dengan teman-teman bahwa bulan Januari bukan Januari effect. Ya, kalau kita tahu kan Januari itu terkenal akan Januari effect, tapi bukan. Ya, kalau bercandaan kami ya, Januari ya Bakri effect. Kenapa? Karena biasanya percaya tidak percaya bumi ya di setiap bulan Januari itu lebih kecenderungan menguat. Ya, di bulan Januari. Karena pertama memang saham batu bara siklusnya di akhir tahun itu naik. Ya.
Lalu yang kedua ialah apa namanya? Ya memang secara siklus saya nggak tahu sih, saya sudah lihat beberapa tahun terakhir ya, ini sebelum tidur ya, di awal bulan itu kecenderungan naik. Contoh seperti ini. Ya, di 2019 naik 84%. Januari loh, sisanya bulannya turun lagi, Januari doang. Ya, lalu kalau kita mundur, Januari 2018 naik 30%. Oke. 2017 naik 87%. Ya, 2016 dia bobo cantik. Januarinya ini bobo ya. Tidur. Ya tidur lah ya, kalau tidur ya nggak bangun. 2015 bulan Januari naik, habis itu turun. Jadi kalau trader lama bercandanya ialah Bakri effect, bukan Januari effect. Nah ini ilmu baru. Nanti tahun depan Anda trading terus sama. Ya, kalau saya sih justru kelupaan. Tadi baru chat nih di grup WA saya. Ya WA saya dengan para teman-teman senior saya bilang, woi terjadi lagi Bakri effect. Oh iya, dalam hati saya, oh iya ya, saya lupa Bakri ini naik di bulan Januari. Ya sudah lah, karena memang bulan Desember pun ya di luar saham bumi banyak saham menarik ya. IMAS 100%, ada ASRI, ada DAK, ada TGRA, ada Farmasi, ada Nikel, ya ada BRIS, nggak masalah ya. Tapi kalau tahun-tahun lalu saya selalu sama teman-teman saya, sama teman-teman analis saya tuh selalu trading Bakri effect. Nah ini ilmu baru lah buat teman-teman. Ya patokannya ini di bumi teman-teman. Jadi ya bumi sampai Januari Anda bisa trading. Tapi habis itu hati-hati. Mungkin saja bisa ngedrop lagi dan yang nggak tahu lah bisa ke 50 atau bisa lanjut naik. Tapi mengingat saham batu bara ini yang baru perform, ya saya rasa make sense kalau bumi masih akan terus naik. Ya jadi kalau kita lihat di 2016, ya 2016 ke 2017 merupakan puncak kenaikan batubara selama 5 tahun terakhir. Setuju ya, Anda cek chart batubara 2016 ke 2017 itu merupakan peaknya. Jadi kalau sekarang batubara baru mulai up, saya sudah cerita kemarin saya dapat info ya probability di atas 90 ya harga batubara ya meskipun ke 100 itu agak sulit tapi bisa jadi. Ya intinya ialah kalau batubara masih up, bumi juga potensi up. Ya cuman kalau sudah lewat Februari hati-hati, Bakri efeknya sudah habis. Jadi kita bisa trading lah, tektok fast trade juga bisa untuk bumi. Nah kalau kita di VVIP kemarin ada BRMS teman-teman. Ya kita ada BRMS, kita trading di 93, 90 sampai 93 ke 107. Anda bisa bayangin berapa tuh? Ya ya 15% lah, ya 15% dalam waktu ya let's say lah 20 menit. VVIP memang top ya. Oke, lalu berikutnya menarik gak sih ya, Anda silakan cari saja bumi energi BRMS. Anda bisa fast trade, tapi ya kalau misalnya besoknya BRMS ataupun bumi koreksi, intinya di bumi ya, patokannya di bumi naik yang lain akan ikut. Tapi kalau bumi correction ya dia akan correction. Tapi kalau dilihat dari trend ya itu memang habis dia naik gila-gilaan lebih cenderung koreksi, jadi hati-hati ya. Jadi open koreksi ya, dia mungkin akan sideways lagi baru pernah naik lagi seperti itu ya. Itu untuk bumi. Tapi kalau dilihat dari chart pun ya ini jauh sekali teman-teman, dia sudah break di 100, next targetnya sudah jauh di 130. Nah apakah bumi mungkin ke 130 ya saya nggak tahu, kalau besok arah lagi tembus 130 ya seperti itu. Jadi ya follow arus saja, jangan sampai sangkut atas. Ingat trennya ialah di Januari ya, itu ilmu baru untuk teman-teman ya. Oke, ini nggak bisa dipakai, terlalu landai, terlalu curam. Tapi pada dasarnya di sini pun sudah breakdown trend line-nya. Ya, atau kalau di sini, kalau kita cek, ini secara monthly ya. Ya, secara monthly pun sudah breakdown trend line-nya sebenarnya. Ya, jadi apakah ini awal mula uptrend bumi? Ya, nobody knows. Intinya ialah memang dari dulu bumi memang digadang-gadang pasti akan naik. Ya, karena ini ibaratnya saham sejuta umat. Ya, meskipun publiknya gede, tapi sebenarnya bumi ini perusahaan cukup besar. Ya, bahkan dia punya anak usaha
KPC ya, Kaltim Primakol ya, itu merupakan anak usaha bumi ya, koreksi kalau saya tidak salah, itu merupakan tambang batubara terbesar, perusahaan batubara dengan produksi terbesar setahu saya di Indonesia. KPC, Kaltim Primakol itu punya bumi ya. Jadi panjang lah kalau cerita bumi, cerita Bakri. Intinya ialah kita bisa manfaatkan Bakri Effect ini di bulan Januari. Oke, nah lalu berikutnya ialah kita akan bahas sama Antam. Ya, Antam prospeknya gimana Om? Nah, kalau Antam saya sudah dapat info dari analis, mungkin banget ke 4.000. Tapi ya mungkin nggak langsung ya. Ini saya nggak tahu ke 4.000-nya kapan, 4.000 5.000. Tapi kalau dilihat dari monthly chart, pertama nih dahsyat banget, dia sudah breakout 2.800. Ya, artinya ya ini merupakan support atau resisten terkuat Antam selama ya 10 tahun terakhir, mungkin sudah di breakout. Dan sangat mungkin akan lanjut ke 5.000. Cuman ya mungkin banyak drama, naik turun, naik turun. Intinya super trend, ini baru super uptrend. Jadi ya buat yang mau keep untuk long term selagi nikel masih prospek ya, nikel sih memang kedepannya masih akan terus up, ya Anda bisa keep target 4.000 5.000. Cuman ya banyak drama ya, jangan kaget kalau misalnya koreksi lama sebulan 2 bulan ya nggak apa-apa, memang siklusnya seperti itu ya. Ini sih nggak tahu ya sampai kapan siklus ini akan berhenti seperti itu ya. Kita doakan saja dia koreksi sehat ya, koreksi sehat dulu, kita bisa entry di area gap di sini, baru peran lanjut ya. Untuk Antam hari ini juga kita cek ya, menarik banget ya, Antam menarik banget meskipun distribusi oleh YU, nggak heran ya, Antam memang didistribusi, tapi broker-broker institusi ini masih nampung ya, BK 3.000 dan sebagainya. Artinya ya sentimen masih bagus, akan terus di push ya. Nanti kita lihat lah nikel nanti malam, kalau up ya minimal open naik lah ya, tapi jangan sampai beli pucuk ya, seperti itu. Antam fokusnya di Antam saja, Antam Inco. Kalau untuk trading Anda bisa tins, tadi kita tins, kita profit ya, kita beli di 1870 ya, jual di 1940-an ya, sudah profit ya, let's say lah 5% lebih ya. Tins akan ikut Antam seperti itu ya, karena memang Tins sendiri melalui anak usahanya dia punya tambang nikel juga, walau porsinya nggak gitu besar seperti itu ya. Jadi itu untuk Antam. Lalu batubara buat yang mau request ya, tadi ada request PTBA, Adro, kita cek saja bandarmologinya. Adro diakum sama ZP, BB, wah dahsyat sekali ya. Adro memang sahamnya lelet ya, jangan kaget Adro sahamnya lelet, tapi kalau dicek ya di habis break trendline minor, sudah confirm testing, artinya ya Adro di atas 1.500 masih prospek ya. Kalau batubara masih lanjut up nanti malam ya, Adro masih menarik ya, bandara pun masih akum. PTBA ya, kita cek PTBA wow, PTBA sama ya, YUBB ya, ini ada BB nih, orang yang sama mungkin ya. PTBA lebih ngeri lagi, ini big accumulation PTBA ya. So far memang PTBA yang paling menjanjikan, PTBA Adro ya. Asing pun total overall masih akum ya, ini distribusi tapi wajar karena akumnya juga cukup banyak. Bandar-bandar institusi juga akum, teknikal pun lebih baik karena di break 3.000, next target jelas di 3.180 ya. Cuman apakah langsung breakout ya belum tentu. Intinya ialah weekly-nya juga baik sekali, baru confirm uptrend, dia sudah testing di 2.800 ya, testing di 2.700, sorry, ini merupakan area support yang sangat kuat 2.700 2.800, mengkonfirmasi bahwa memang secara trend weekly PTBA masih akan lanjut up. Jadi PTBA dividennya gede ya, ini win-win lah, Anda beli pun Anda bisa dapat dividen gede seperti itu. Jadi kalau batubara masih up, ini menarik, PTBA menarik banget ya dibandingkan Adro. Lalu kita cek ITMG, coba kita comparison ya. ITMG juga baik ya, MS, KI, ZP, nice ya, yang buang retail ya, retail cut loss mungkin, asing akum ya. ITMG bagus, namun secara chart agak lebih ngeri ya, lebih ngeri dibandingkan PTBA karena memang ITMG lebih sering gap up daripada PTBA. Tapi so far bagus karena chartnya mirip-mirip ya. ITMG juga bagus, cuman yang mungkin mahal buat sebagian teman-teman ya, Anda bisa lirik PTBA-nya saja ya.
Oke, ITMG juga termasuk yang fundanya bagus ya, ITMG, PTBA, Adro. Nah, lalu kita bergeser ke Indi. Kok ini DF? Ya, ini juga chartnya mirip ya. Let's see, kita lihat. Tank dong. Oke, lebih banyak retail ya. Tapi ada beberapa yang akum juga, ya artinya memang kompak bandarnya mau kerek ya. Kita lihat ini pun bandar rata-rata di 1920, 1930, harga sekarang 1920. Tandanya masih BEP. Ya, saya yakin sih call harusnya rebound lagi dan semoga ini bisa lanjut naik. Ya, target terdekat 2000. Ya, ini juga masih oke. Kalau mau yang fluktuatif ya Indi Doit. Nah, di sini kita bahas Doit. Doit juga sama, ya ini Doit menarik nih, ya chartnya menarik karena dia sudah break downtrend lainnya, hari ini confirm baik sekali Doit meskipun ya secara fundamental jelek. Ya, kita lihat wah ini big accumulation di Doit. Nah, jadi kalau Anda mau lirik, Anda juga bisa lirik Doit. Cuman ya memang ya Anda tidak bisa keep untuk long term. Pertama dia nggak bagi dividen setahu saya dan ya PTBA Doit. Kalau mau Anda tipe swing PTBA, tapi kalau Anda mau cari high risk high gain Doit. Ya jadi Doit PTBA mungkin bisa dilirik untuk perdagangan hari besok. Kalau dengan catatan kalau call batubara itu masih lanjut naik. Seperti itu. Ya, jadi mungkin itu dulu. Saya nggak mau bahas banyak. Thank you banget. Semoga morning briefing hari ini bermanfaat. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya kasih tahu teman-teman semoga bisa diterima dengan baik. Saya harap teman-teman sini semua menjadi trader yang hebat. Ya, buat yang mau join VVIP, Anda bisa silahkan chat ke staff kami, link ada di deskripsi. Manfaatkan profit bersama kami, manfaatkan dibimbing bersama kami. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.